Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan bersilaturahmi ke salah seorang perempuan, salah seorang ibu yang pernah mengalami meninggal dunia lalu hidup kembali, teman-teman. Kita akan bertanya gimana sih rasanya sakaratul maut. Seperti apa sih sakitnya ketika nyawa dicabut dari tubuh kita, teman-teman. Karena banyak kan para ulama, para kiai yang bilang sakaratul maut itu sangat sakitnya itu kayak diiris-iris atau gimana, pokoknya wow, luar biasa kita merasakan sakitnya ketika sakaratul maut. Nah, kebetulan ada salah seorang perempuan atau seorang ibu yang pernah mengalami meninggal dunia. Kita akan tanya pengalamannya ketika dicabut nyawa seperti apa, sakitnya kayak gimana. Makanya yang penasaran ikuti terus perjalanan saya menuju lokasi ibu tersebut. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Dan untuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Oke, kita melanjutkan perjalanan saya menuju lokasi rumah ibu tersebut. Nah, ini perjalanan menuju lokasi rumah orang yang pernah mengalami sakaratul maut, teman-teman. Ini spotnya kiri kanannya itu merupakan area ladang perkebunan, dari mulai perkebunan teh, jati, terus sayur-sayuran, dan jalannya jalan setapak kayak gini. Kiri kanannya itu spotnya itu merupakan area hutan, dan itu juga mungkin para ibu-ibu yang habis pulang dari ladang perkebunan tersebut ya, teman-teman. Nah, ini ada jalan juga ke sini, teman-teman. Tapi ini kemungkinan besar jalan menuju ladang ya, teman-teman. Atau mungkin menuju jalan kebun teh atau kemana nih. Ya udah, kita jalan aja dulu ke sini, nanti sama kedua ibu tersebut bincang-bincang kalau mau diajak ngobrol. Kalau tidak mau ya mungkin di skip aja deh. Untuk akses jalannya sendiri sebenarnya ini bisa masuk kendaraan roda 2 juga roda 4, namun ya habis turun hujan jalannya licin, jadi nggak mungkin kan kalau misalkan belum mahir atau belum lancar bawa sepeda motor atau bawa mobilnya, takut terperosok. Ini ada pohon yang menjulang tinggi besar banget ya, teman-teman. Pohon apa nih namanya ya? Ibu angkat ke kebun. Itu tadi yang orang yang mau berangkat ke area perkebunan ya, teman-teman.
Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi rumah ibu tersebut. Ibu mulih di sawah. Bu ngiring ngalangkung ya bu ya. Nah ini teman-teman, ibunya nih ada nih. Assalamualaikum. Nah ini kita ketemu lagi bersama Ibu Tintin ya. Ibu Tintin yang pernah mengalami mati suri ya teman-teman. Mungkin kalian yang penasaran cerita tentang Ibu Tintin mati suri ada di video saya sebelumnya ya bu ya. Karena berarti saya kesini tuh yang kedua kali ya bu ya. Yang kedua kali. Ibu, ini saya pengen bertanya nih, karena banyak banget orang yang penasaran. Mungkin kalau kemarin video kemarin Ibu menceritakannya historis tentang Ibu mati suri. Nah di video kesempatan kali ini saya akan menanyakan perihal yang namanya sakaratul maut ya bu ya. Karena Ibu pernah mengalami meninggal dunia, tentunya pasti mengalami yang namanya sakaratul maut ya bu ya. Dicabut nyawa, dipisahkan nyawa dengan jasad dari tubuh kita. Itu gimana sih bu rasanya? Karena kan banyak banget para kiai, para ustadz, para alim ulama lah yang menceritakan tentang sakaratul maut itu sungguh luar biasa sakitnya. Sakitnya itu sangat-sangat luar biasa. Nah ibu, yang ibu rasakan gimana sih bu itu ketika sakaratul maut tersebut? Mungkin, bukan mungkin lagi ya. Ini pasti semua orang merasakan yang namanya sakaratul maut. Iya. Saya juga mungkin entah esok, entah kapan gitu. Jadi setiap orang pasti bakalan ya bu ya, bakal yang mengalami yang namanya sakaratul maut. Tapi yang pernah saya rasakan waktu dulu, mungkin karena masih kecil gitu. Gimana tuh bu? Cuman mata mendelik gitu ya, ini sudah di tenggorokan. Apa sudah tenggorokan? Nyawa sudah di tenggorokan, cuman mendelik gitu, lihat ke sekeliling. Mungkin apa tuh suara gemuruh gitu. Gemuruh kayak gimana contohnya bu? Kayak suara air, nggak tahu air laut gitu. Kalau mungkin sekarang udah gede pasti bisa membedakan ya mungkin. Kayak ombak atau gimana tuh maksudnya bu? Iya, kayak ombak gitu. Jadi gemuruhnya itu kayak ombak beradu atau gimana bu? Iya, yang menerjang itu karang, batu karang gitu. Nah, kalau sekarang ibu sudah segede gini gitu ya, bisa berpikir, oh sakaratul maut itu pas begitu nyawa dicabut dari ujung kaki dulu ke atas, terus ke atas ke lutut, udah ke lutut ya, terus sedikit-sedikit pas di ini di perut berdetak kayak gimana bu? Kenceng, berdetaknya kenceng gitu, kayak apa tuh, terus naik lagi ke dada, sesek ke ini ke tenggorokan. Ya kalau amalan kita baik mungkin nggak bakal terasa sakit. Iya gitu. Tapi kalau amalan kita jelek, ya, kata orang dulu gitu ya, kata sesepuh gitu, kalau lagi belajar mengaji, kalau orang yang durhaka gitu katanya, seperti dari atas langit apa tuh ke bawah ke bumi itu menelusuri sebilah itu bambu. Gitu. Sakitnya luar biasa. Iya benar, diiris-iris gitu ya bu ya, pakai seperti diiris-iris. Terus gimana tuh, mata nggak kelihatan gitu, cuman yang ngelihat itu yang nggak kelihatan orang, seperti
ada yang menyerupai ini Allah mungkin gitu ya. Jadi itu yang ketika sakaratul maut Iya, setan gitu. yang menggoda ya Bu ya. Menggoda setan. Nah Ibu, maaf Ibu, kalau Ibu waktu dulu ketika sakaratul maut adakah sosok-sosok setan yang menggoda bahwasanya mereka itu harus diakui mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala atau gimana? Mungkin ibu masih kecil, Oh, jadi nggak ada. nggak ada. Oh, nggak ada gangguan dari setan-setan mungkin ya Enggak, ketika enggak. sakaratul maut. Jadi biasa-biasa aja dan Biasa. juga yang Ibu rasakan tidak sakit sedikit pun. Tidak sama sekali tidak sakit, meskipun mata mendelik Mm-mm. melihat ke kanan ke kiri gitu, Hmm. tapi enggak merasa sakit. Nah, berarti Ibu kan pernah mengalami sakaratul maut, dicabut nyawa, dipindahkan nyawa dari tubuh kita, dicabut ya istilahnya Bu ya, Iya. sama malaikat pencabut nyawa, sama Pencabut. malaikat Israil ya Bu Iya, ya. Nah, Ibu berarti melihat juga sosok malaikat Israil tersebut. iya pernah. Gimana? Pas waktu ibu meninggal gitu, Heeh, tangan ibu dipegang, dipegang. terus dibawa ke atas gitu, Mm-mm. kayak terbang gitu ya. Dibawa terbang. Iya, Heeh. kayak terbang. Terus di atas itu Ibu ngapain ya Bu? Ngelihat pemandangan di bawah, lagi mama histeris gitu, memeluk-meluk badan ibu, jasad ibu gitu. Yang sudah meninggal. Iya, yang sudah meninggal. Terus Terus banyak orang, tetangga-tetangga melayat gitu, Mm-mm. sambil ya apa tuh, ke mama tuh, udah sabar, yang sabar, anak sudah meninggal kok. Ya nggak tahu gimana rasanya ditinggalin anak. Oh, Katanya jadi gitu. kedengaran ya Bu ya. Iya. Sekeliling Ibu yang menangisi, yang bilang ini, bilang itu tuh Iya, kelihatan dari terus atas. ibu ditidurkan, terus ditutup kain. Heeh. Ibu masih ingat, Berarti kelihatan. kelihatan dari Iya. atas. Berarti Ibu didampingi sama malaikat Israil. Ya mungkin Itu sosoknya kayak gimana sih Bu malaikat Israil tuh? serba putih aja, Putih, bersih, bersih, bercahaya gitu. wajahnya bercahaya. Iya. Gitu. Terus Ibu maaf ya Bu ya, kalau kan ada cerita juga yang pernah mengalami mati suri, terus pernah melihat surga dan neraka. Waktu itu Ibu dibawa lihat surga dan neraka nggak Bu? Enggak, cuman itu aja, Cuman apa? cuman lihat sekeliling ibu aja gitu. Emang meninggal dunianya berapa menit, berapa jam, berapa hari gitu atau gimana? Udah lama, mungkin 2 jam. Kisaran 2 jam. Iya, dari dari sakaratul gitu sampai dimandiin, sampai mau dikapani, Heeh. mungkin 2 jam kan. Melayat juga orang-orang gitu, yang mau bikin apa, terus udah nyiapin, itu kelihatan nyiapin air buat mandi, Buat dimandiin. ibu, iya. Berarti selama 2 jam 2 jam itu Ibu hanya melihat jasad Ibu ditangisin orang-orang tercinta sekeliling, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dibacakan surah Yasin mungkin ya Bu ya. Terus dibawa, digotong, dimandikan. Mungkin Ibu melihat juga di saat dimandikan, jasad Ibu dimandikan itu Iya, lihat melihat jelas. jelas. Iya ya, kalau udah itu waktu dimandiin gitu, katanya ya, ya sampai sekarang juga semua orang bilang gini, kalau dimandiin harus hati-hati gitu ya. Harus jangan pakai telapak tangan, Iya, tapi pakai belakang tangan. tangan. Karena yang udah sakaratul maut, udah dicabut nyawa, itu sakitnya luar biasa. Iya, Jadi iya. nggak boleh keras-keras ya Bu ya. Itu gimana Bu? Emang Ibu rasakan juga sakit atau gimana? Tapi kan elusan yang itu mungkin karena ibu masih kecil. Ya seperti usapan elusan seorang ibu aja semua, Kepada anaknya. ya, yang memandiin gitu, termasuk ibu sendiri, mama saya sendiri gitu. Memandiin pakai. Iya. Kerasa elusan itu tersebut itu Iya. ke roh Ibu yang lagi di atasnya kerasa. Iya. Terus Gitu. terus Ibu malaikat mautnya itu, malaikat Israilnya bilang apa aja sih Bu ketika Ibu melihat Ibu dimandikan, ketika Ibu melihat Ibu ditangisin, bilang sesuatu nggak Bu?
pesan atau gimana? Pesannya ya gitu, kalau Bilang mungkin, bilangnya kayak gimana tuh malaikat Israilnya tuh, jasad kamu lagi dimandiin. iya, Tuh jasad kamu gimana tuh, Bu? kamu lihat lagi diapain, ya Mm-mm. ditangisin gitu, Ah, sama keluarga ditangisin, dia kehilangan mungkin itu. mm-mm. Terus ntar diam lagi gitu, diam Ah, diam pas ibu lihat gini lagi ke ah, bawah, ah. lihat lagi gini. Tadinya kan sering melihat wajah ini yang pegang tangan ibu, Oh, sebentar-sebentar lihat gini, ah, kenapa kamu gitu, ah, kenapa kamu enggak gitu. Lihat itu si mama kasihan, ah, nangis terus. ah, Iya, iya tuh lagi dimandiin katanya. ah, Kalau kalau orang dewasa ya mm-mm, kelihatan, maaf ini, mm-mm. yang sholat dan yang enggak sholat Oh, kelihatan katanya baunya beda. beda. Yang suka sholat, yang tidak sholat mungkin ya, Bu, ya. Yang enggak sholat Maksudnya si mayitnya atau orang-orang yang tajiah? mayatnya, mayat Hmm. Cuman berhubung ibu masih bayi, masih nggak Iya. kecium gitu. Iya. Mayatnya gitu. Terus bilang apa lagi, Bu, malaikatnya, Bu? Ya udah, sekarang kamu kembali lagi, Mm-mm. soalnya kamu belum waktunya katanya. Belum waktunya untuk meninggal Untuk dunia. meninggal dunia, kembali ya sama mama, baik-baik sama mama gitu. Kan orangnya pendiam, Oh. jadi nggak pernah ngomongin itu, ngomongin inilah, kayak apa, disimpan aja sendiri gitu. Dipendam mungkin ya, Bu, ya. Iya, dipendam. Berarti ibu dibalikin lagi ketika dimandikan atau gimana, Bu? Nyawa ibu dibalikan lagi Sesudah sesudah dimandikan? pas masuk ke rumah mau dikapanin, Hah? ibu terbangun. Mm-mm. Ya alhamdulillah waktu itu mama lihat lagi nangis gitu ya. Mm-mm. Ibu bilang mama gitu. Pas dirangkul, Bahagianya alhamdulillah hidup lagi katanya. bahagianya luar biasa ya, Iya, seorang orang iya. tua kehilangan anaknya terus kembali lagi, nggak bakal merasa ketakutan atau gimana ya, Bu, ya. Iya, iya. Tapi kalau orang sekeliling mah pasti mungkin takut ya. Iya. Nah itu ibu ketika nyawa ibu dimasukkan lagi ke jasad ibu, sama dianterin sama malaikat Israilnya atau sama dimasukkan lagi atau dengan sendirinya masuknya atau gimana, Bu? Di atas Oh, dilepas atau itunya malaikatnya di atas. Heeh. Ibu pas seperti apa ya, seperti angin gitu, seperti asap Heeh. masuk lagi ke jasad ibu tuh. Oh, masuk lagi ke jasadnya itu. Iya. Gitu ya. Jadi dengan sendirinya masuk Iya, dengan sendirinya. Tapi diantar di dekat gitu. Oh, dari dekat. Iya, dari dekat. Setelah ibu terbangun dengan jasad ibu, malaikatnya kemana, Bu? Langsung hilang atau ada di Ngilang. ngilang? Jadi langsung para keluarga mungkin yang memeluk, yang gimana ya, Bu, yang merasa kebahagiaan, ada yang merasa ketakutan juga. Tapi gimana gak nanyain, gak mau, ibu gak mau cerita, orang-orang gak mau nanyain gimana. Cuman ada ya satu orang dua orang, kamu sakit enggak waktu waktu dicabut Cabut nyawa? enggak ngerasa sakit gitu. Biasa. Kamu suci ya katanya. Mungkin itu seumuran 10 tahunan gitu ngomongnya. Kamu suci kali, gak merasakan sakit. Diam aja, nggak tahu tuh apa yang diomongin. Tapi ada berkahnya juga ya, Bu, ya. Ada wasilahnya juga setelah ibu mengalami sakratul maut, pernah mengalami meninggal dunia selama 2 jam, dan akhirnya kehidupan ibu istilahnya lebih dekat dengan yang maha kuasa, dan juga sekarang ibu menjadi seorang ahli hikmah yang bisa membantu orang ya, Bu, ya. Membantu orang yang mempunyai penyakit di luar medis, contohnya penyakit yang kiriman santet, penyakit guna-guna mungkin ya, Bu, ya. Dan diganggu yang diganggu bangsa makhluk halus,
di rumah apa di mana gitu. Oh, jadi Insya Allah. insya Allah dengan atas izin Allah ibu bisa menyembuhkan, ibu bisa mengusir para makhluk halus yang yang hinggap di rumah orang tersebut mungkin ya Bu ya, seperti itu. Menghuni. Mm-mm. Nah Bu, pengalaman ibu satu aja Bu, pengalaman pernah gak Bu ngobatin salah seorang yang apa ya istilahnya setannya itu bukan derajatnya ya, ilmunya, tingkatan ilmunya lebih tinggi, pernah nggak Bu? Pernah. Gimana tuh ceritanya Bu? Sebelum mungkin tahun kemarin ya. Nah, Tapi nggak disebut ya tempat atau orangnya boleh ya. dirahasiakan aja. Dirahasiakan. Begini, Mm-mm. kan si Neng itu Mm-mm. lagi apa tuh, lagi hamil tua. Mm-mm. Pas hamil ya, lagi hamil tua, rumahnya sama ini rumah tapi dapurnya apa tuh berpisah gitu. Uh-uh. Pas jadi dari mau ke dapur mau ke air itu keluar dulu gitu. Beda bangunan gitu, beda ruangan. Oh. Pas gitu, pas waktu itu teteh tolong, kenapa ini si anak katanya ininya badannya kayak apa, memar terus item gitu. Kenapa ya? Oh ini diganggu sesuatu ya, mungkin karena lagi hamil kan, wanginya seperti apa gitu ya. Sama makhluk halus itu menggoda kali. Oh. Pas di insya Allah ibu doain ya, ini airnya minum ini, terus di usap-usap ke ini, ke perut si dede bayi gitu ya, alhamdulillah. Nah udah gitu, pas hari kedua si itu makhluk halus itu datang ke ibu. Kok kamu coba-coba katanya, emang kenapa kamu coba-coba ngobatin si anak itu? Ya karena kamu yang ganggu itu, sama ibu bilang, ibu kamu yang ganggu ya. Iya, soalnya saya kan pernah ngalamin hamil. Terus si itu bercerita disebut namanya juga, aku punya nama ini namanya katanya. Dulu aku punya suami aku digoda sama cewek lain gitu. Pas mau melahirin diguna-guna, jadi aku meninggal sama bayi aku di dalam perut. Pas dimakamkan di satu tempat. Mungkin karena takut, emang yang hamil meninggal ya, semua orang takut. Terus katanya dimakamkan di dalam hutan. Tengah hutan. Iya, di tengah hutan. Pas itu aku gentayangan katanya gitu. Mengganggu jadi ya, mengganggu setiap orang yang hamil, aku ganggu katanya gitu. Pas itu dipindahin si makamnya ke tempat lain, masih aja semua orang takut, katanya angker udah angker. Okay. Ya aku pindah sendiri ke tempat seperti apa, pinggir sungai. Pas di pinggir sungai ini ada kolam, ada pohon apa itu, pohon sirsak yang punyanya si anak itu yang hamil lagi tersebut. Hamil. Berarti ngobatinya susah Bu ya? Ya susah juga. Pas begitu ya pas udah lahiran. Waktu itu syukuran tasakuran gitu, walimatul, tasakur akikah lagi, ya.
ibu dalam keadaan sakit di sini, flu gitu ya. Heeh. Belum seberapa. Ya keluarganya ke sini, tolong ya, terima undangan saya, ke sana mampir, Heeh. tungguin anak saya gitu ya. Heeh. Ibu bapaknya bilang gitu. Ya ibu ke sana. Pas ke sana ibu jadi apa tuh, ngedrop. Soalnya perang sama si itu yang punya nama itu juga, tapi gak bisa disebut soalnya takut gimana ya. Tapi mungkin alhamdulillah atas izin Allah langsung bisa sembuh ya Bu ya. Enggak juga. Oh. Sebelum itu susah banget. Heeh. Ini apa tuh, lagi hajatan ya. Ibu di sini di dapur. Dia deket toren. Oh. Gini, nantang. Siapa yang menang, siapa yang pasti di sini tempatnya katanya. Gitu. Coba kalau aku yang menang, aku di sini jadi penghuni asli katanya gitu. Kata si setannya tersebut. Iya, kata si kuntilanak itu. Ibu perang terus. Sesekali ibu ke rumahnya, dari dapur itu ke rumahnya. Terus tiduran sebentar, makan, udah agak fit gitu, masuk lagi ke itu sambil gitu aja ya, baca wirid mungkin ya Bu. Sambil baca wirid, sambil diliatin kan katanya itu perang sambil ngeliat. Siapa yang takut? Oke. Kamu apa aku yang takut? Tapi pada akhirnya siapa yang takut Bu, yang kalah? Yang kalah ya itu pas ibu kemari pulang, ibu sakit, pas lagi sakit parah sakitnya, soalnya diganggu terus, itu si rambutnya itu terus ngerumunin ibu ke muka ibu. Kamu itu ini kenapa sih main-main sama aku, kata ibu. Pengennya gimana? Soalnya kamu ganggu aku. Seperti mengusik-ngusik, mau mau nyingkirin. Tapi mungkin pada intinya ibu yang menang gitu atau gimana? Atau itu yang kalah? Itu yang kalah. Oke. Pas gini matanya jadi dua. Matanya udah. Sok lanjut aja. Matanya jadi dua, yang satu ke ibu, yang satu pegang ke apa tuh, kayak tangan megang ke lemari pakaian. Pas gitu terus ibu terus wirid, meskipun lagi sakit masih ingat terus wirid. Pas ya intinya guru ibu datang nolongin, tapi si setan itu masih bersikeras, bersikukuh, pengen terus perang sama ibu. Nah gak tahu itu seperti ada malaikat yang membantu, yang menolong. Gini katanya ke guru ibu tuh, ya maaf, kamu minggir ya, ini bagian saya. Diambil si mata itu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jadi debu. Ibu duduk ini, alhamdulillah. Selesai berarti Bu ya? Iya. Atas izin Allah berarti. Itu atas izin Allah juga ibu dibantu sama malaikat bisa mengalahkan sosok setan yang mengganggu manusia di dunia ini. Dan alhamdulillah mungkin orang tersebut dengan wasilahnya berobat ke ibu bisa sembuh ya Bu ya. Nah barangkali ini para penonton yang ingin berobat ke ibu ini bisa datang ke desa mana sih Bu? Ini nama alamat ibu lengkap ibu tuh? Ini Mulia Jaya. Desa Mulia Jaya. Desa Mulia Jaya, kampung. Kampung Mulia Jaya, Desa Cipasung, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, jadi teman-teman yang ingin berobat, yang mempunyai penyakit aneh atau penyakit yang lainnya, ya bisa datang ke rumahnya Ibu Tintin yang berada di Kampung Mulia Jaya, Desa Cipasung, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka ya Bu ya. Ibu ini ada sedikit rezeki dari saya nih Bu, semoga bisa berkah ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Dan doakan juga semoga usaha saya dilancarkan ya Bu ya. Segala aktivitas diberkahkan dalam kehidupan saya Bu ya.
Itu tadi ya teman-teman, kisah Ibu Tintin yang pernah mengalami sakaratul maut. Kan banyak para ulama, para kiai, para ustadz yang menceritakan tentang sakaratul maut itu sakitnya sungguh luar biasa. Ketika dipisahkan nyawa dari tubuh kita itu sakitnya seperti diiris-iris pakai silet. Kulit kita itu dipisahkan dengan daging, itu sungguh luar biasa. Kayak gimana loh sakitnya ketika kulit kita dikelupasin pakai silet, diiris-iris pakai silet, itu pasti sakitnya sangat-sangat menyakitkan ya Bu ya. Iya. Ada juga para kiai, para ustadz yang menceritakan ketika sakaratul maut itu hausnya luar biasa, haus banget teman-teman. Kayak tenggorokan kita itu kering banget, kehausan. Dan disitulah datangnya setan, katanya datangnya setan menggoda kita, membawa air, tapi dengan catatan mereka akan ngasih air kepada kita asal mengakui bahwa mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tergoda sama setan tersebut, ya otomatis mati kita su'ul khotimah. Tapi ketika kita tidak tergoda dengan setan tersebut, ya mudah-mudahan atau kepastian mati kita itu bakal husnul khotimah ya, ya Bu ya, seperti itu. Tapi mungkin itu gimana amal buruk atau amal kita selama hidup di dunia. Ketika amal kita buruk, ketika amal kita jelek, kita di dunia ini sering melakukan kemaksiatan, sering melakukan kejahatan, ya pasti bakal mengalami sakaratul maut seperti itu. Sakitnya luar biasa, hausnya sungguh luar biasa ya Bu ya. Tapi ketika amal kita baik, kita sering melakukan kebaikan hidup di dunia ini, menjalankan sholat yang 5 waktu, sering bersedekah, sering berbuat sama tetangga berbaik sama tetangga juga. Iya. Mungkin sakaratul mautnya yang seperti Ibu Tintin rasakan, tidak bakal merasakan sakit sedikit pun ya Bu ya. Seperti biasa aja dipisahkan nyawa dari tubuh kita itu tidak akan merasakan sakit gimana-gimana. Karena contohnya kan Ibu Tintin ketika mengalami sakaratul maut ketika masih kecil, belum balik ya Bu ya, masih suci, masih bersih. Dan yang pengalaman Ibu Tintin itu sakaratul mautnya itu apa ya, tidak sakit sedikit pun ya Bu ya. Gak merasakan sakit. Biasa-biasa aja ya Bu ya. Biasa-biasa Nah, aja. ini menjadi cerminan bagi kita. Kalau kita pengen sakaratul mautnya tidak merasakan sakit sedikit pun, berbuat baiklah, berbuat amal kebaikanlah yang baik-baik selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini, terutamanya jalankan sholat yang 5 waktu. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan, minimal-minimal kita menjalankan sholat yang 5 waktu. Jangan sampai berbuat kejahatan, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai berbuat keburukan. Kalau kita berbuat keburukan, kita berbuat maksiat, ya pasti bakal mengalami sakaratul maut yang luar biasa pedih, yang menyakitkan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.